Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, nantinya Ibu akan mengirimkan instruksi untuk sistem pembelajaran kita via WA kali ini. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit bagi kalian untuk menonton video yang telah Ibu berikan. Nantinya akan kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Baik, waktu untuk menonton videonya sudah habis. Sekarang kita langsung saja absensi. Kalian bisa menyebutkan nama lengkap dan hadir melalui fitur VM. Ibu beri waktu untuk absen 5 menit. Veronica hadir. Saya Rohani Tambol, hadir Bu. Siswa hadir Bu. Rafika hadir Bu. Jessica hadir Bu. Muhammad Ikhwan hadir. Mawan hadir. Nika hadir Bu. Jadi hadir. Jenita hadir.
Anjani hadir. Guru Anissa hadir, Bu. Baik, waktu untuk absen sudah habis. Sepertinya masih ada yang belum mengisi absen. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi penyampaian materi. Karena tadi Ibu sudah meminta kalian untuk mencatat pokok-pokok yang ada di dalam video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Untuk orang yang menyampaikan materi, Ibu tunjuk saja. Untuk materi yang pertama, Ibu minta kepada Jessica untuk menjelaskan. Baik, Bu. Dari video yang telah saya tonton tadi, materi pertama itu ada pengertian globalisasi. Ada menurut beberapa ahli, yang pertama itu Selo Somarjan. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua itu ada Ahmad Suparman. Pengertian globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya itu ada menurut Thomas L. Friedman, pengertian globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme yang pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Yang keempat ada dari Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan dengan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Ada dari Skottel, pengertian globalisasi adalah berkembangnya hubungan internasional. Dalam hal ini setiap negara tetap mempertahankan identitas masing-masing tetapi menjadi semakin ketergantungan satu dengan yang lain. Ada dari dokternya, yang terakhir ada dari Dr. Nayev. Globalisasi adalah proses mencakup penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi internasional dan transkultural aktivitas manusia dan non-manusia. Sekian itu dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, dari penyampaian materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Jessica tadi, apakah ada dari Ananda sekalian yang ingin menambahkan pengertian dari globalisasi? Globalisasi itu apa sih? Bagi yang ingin menambahkan, Ibu persilakan. Tidak, Bu. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Di sini Ibu jelaskan saja. Pengertian globalisasi itu dapat diartikan sebagai keseluruhan proses di mana manusia di bumi itu dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal atau masyarakat global, atau juga bisa kita sebut sebagai terjalinnya komunikasi antara masyarakat yang ada di dunia. Oke, itu untuk materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua, Ibu minta kepada Ikhwan untuk menjelaskan. Untuk materi yang kedua, dari hasil video tadi, di sini ada karakteristik globalisasi. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama, misalnya ialah seperti penyebaran virus, penyakit yang dimana terbawa oleh orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan juga pola-pola kejahatan internasional. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural atau budaya antar negara yang dimana dilakukan melalui media massa dan juga internet. 3. Negara-negara dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi. Hal ini
disebabkan pasar dan juga produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dimana dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi. World Trade Organization atau WTO yang dimana itu adalah organisasi pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Yang keempat, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang dimana menjadi batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk antar negara ke negara lain. Sekian materi dari saya, Bu. Oke, terima kasih kepada Ikhwan yang sudah menyampaikan materi. Yang kedua yaitu tentang karakteristik globalisasi. Bagaimana karakteristik globalisasi itu sendiri? Seperti yang telah dijelaskan tadi, yang pertama itu meningkatnya masalah bersama. Misalnya itu dalam sebuah negara terdapat sebuah virus. Nah, virus ini dapat menyebar ke negara lain dengan proses migrasi orang-orang dari satu negara ke negara lain. Selain itu juga meningkatnya interaksi kultural antara negara. Nah, di sini seperti yang kita ketahui kan dari berbagai negara itu terdapat kultur atau budaya yang berbeda. Nah, budaya tersebut dapat menyebar melalui media massa dan juga internet. Mungkin itu untuk materi yang kedua. Selanjutnya kita masuki materi yang ketiga. Ibu minta kepada Shizuka untuk menyampaikan materi kita yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek globalisasi. Yang pertama itu ada globalisasi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang didukung teknologi canggih semakin efisien dan efektif. Di contohnya itu ada telepon, radio, televisi, internet. Yaitu dapat mengatasi jarak jauh menjadi dekat dan digunakan berkomunikasi antar warga satu negara dengan warga negara lainnya yang saling berjauhan. Yang kedua itu ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global, baik dalam menyangkut pasokan pemerintahan, transportasi, tenaga, bahan mentah, distribusi secara serta pemasaran. Selanjutnya yang ketiga ada globalisasi hukum. Globalisasi adalah mengamburkan batasan-batasan kenegaraan di bidang hukum sehingga tidak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa dia menganut sistem hukum nasional secara absolut. Selanjutnya yang keempat adalah globalisasi politik. Globalisasi politik menyangkut isu demokratisasi dan hak asasi manusia, kesadaran warga negara di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi di bidang politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek globalisasi. Yang pertama itu ada globalisasi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang didukung teknologi canggih semakin efisien dan efektif. Di contohnya itu ada telepon, radio, televisi, internet. Yaitu dapat mengatasi jarak jauh menjadi dekat dan digunakan berkomunikasi antar warga satu negara dengan warga negara lainnya yang saling berjauhan. Yang kedua itu ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global, baik dalam menyangkut pasokan pemerintahan, transportasi, tenaga kerja, bahan mentah, distribusi secara serta pemasaran. Selanjutnya yang ketiga ada globalisasi hukum. Globalisasi adalah mengamburkan batasan-batasan kenegaraan di bidang hukum sehingga tidak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa dia menganut sistem hukum nasional secara absolut.
Selanjutnya yang keempat adalah globalisasi politik. Globalisasi politik menyangkut isu demokratisasi dan hak asasi manusia, kesadaran warga negara di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi di bidang politik semakin meningkat. Demikian halnya dengan HAM, yaitu kemampuan dan kesadaran untuk menghargai HAM dan menegakkannya semakin tumbuh di mana-mana. Selanjutnya yang kelima adalah globalisasi ilmu pengetahuan. Masa depan adalah peradaban yang didominasi oleh pengetahuan. Iptek menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran. Selanjutnya yang keenam adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya melalui TV, film, musik, dan lain-lain menyebabkan pertemuannya budaya-budaya dari berbagai negara yang dapat menyebabkan fusi atau peleburan menjadi budaya baru yang produktif. Selanjutnya yang ketujuh adalah globalisasi agama. Globalisasi dapat menyentuh agama-agama, terutama yang berkaitan dengan norma nilai dan makna agama. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Shizuka yang telah menjelaskan materi kita yang ketiga. Di sini materi yang ketiga yaitu membahas mengenai aspek-aspek globalisasi. Globalisasi di sini itu mempengaruhi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya saja itu ada globalisasi dalam informasi dan komunikasi. Globalisasi dalam bidang ini itu mempengaruhi segala bentuk peralatan yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya saja itu sudah ada telepon. Kalau zaman sekarang itu sudah adanya smartphone atau handphone yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui jarak jauh. Sedangkan untuk globalisasi ekonomi itu sudah majunya misalnya transaksi. Dahulunya manusia dalam bertransaksi itu harus bertatap muka. Kalau untuk sekarang itu sudah tidak harus bertatap muka karena sudah ada m-banking dan berbagai teknologi lainnya. Baik, ini untuk materi kita yang selanjutnya yaitu pengertian iptek. Ibu minta kepada saudari Rohani untuk menjelaskan materinya. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya Rohani Tampu Bolon Bu akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang iptek. Di mana pengertian iptek yaitu iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat menjadi iptek. Adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Iptek selalu hadir dalam tiap-tiap keseharian hidup manusia yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Contohnya seperti penemuan smartphone dan jaringan internet. Penemuan ini dihasilkan dari penelitian para ilmuwan atau ahli Bu. Mungkin sekian Bu dari materi dari saya Bu. Saya akhiri. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada pengertian iptek. Seperti yang telah dijelaskan oleh Hani tadi, itu materinya sudah cukup baik. Iptek itu kan merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sumber di mana suatu masyarakat itu mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Iptek inilah yang nantinya tidak dapat dilepaskan dari era globalisasi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana hubungan iptek dengan globalisasi. Baik, itu sudah ada 4 penyampaian materi. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk di sini penanyanya akan Ibu pilih secara acak. Karena kalian tadi sudah Ibu suruh untuk menyiapkan 2 pertanyaan per orang. Baik, Ibu minta kepada Nurul untuk memberikan pertanyaan terkait materi kita hari ini.
Untuk pertanyaannya, kalau tidak bisa VN, boleh diketik saja, tidak apa-apa, agar teman-teman yang lain juga bisa melihat pertanyaannya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana hubungan antara iptek dengan globalisasi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Nurul tadi sudah jelas. Sekarang kita tampung saja semua pertanyaan terlebih dahulu, baru nantinya akan kita buka sesi untuk menjawab pertanyaan. Satu orang lagi, Ibu minta kepada Gary untuk Bagaimana dampak dari perkembangan iptek di era globalisasi? Pertanyaannya itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu kita cukupkan saja 3 pertanyaan. Nah, di sini kepada Ananda sekalian yang bisa menjawab pertanyaan, Ibu persilahkan. Tapi kalau tidak ada, nantinya akan Ibu tunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menjawab. Baik, Ibu tunjuk saja. Untuk pertanyaan dari Nurul, Ibu minta kepada Revika untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jawabannya yaitu perkembangan iptek dan globalisasi terkait erat. Perkembangan iptek mendorong terjadinya globalisasi. Tanpa perkembangan iptek, globalisasi tidak akan terjadi secepat ini. Bisa dibilang, perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Perkembangan iptek sangat menentukan arah dan kecepatan globalisasi. Baik, terima kasih kepada Vika, jawabannya sudah bagus. Baik, terima kasih kepada Vika, jawabannya sudah bagus. Benar yang dikatakan oleh Vika tadi, hubungan antara iptek dengan globalisasi itu tidak dapat kita pisahkan. Karena salah satu faktor yang menjadikan era globalisasi yaitu dengan adanya perkembangan iptek. Bukan hanya teknologi, tapi ilmu pengetahuan pun begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Nurul, apakah jawabannya sudah bisa dimengerti atau Nurul masih ada pertanyaan lainnya? Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Gary. Contoh peralatan yang mengalami perkembangan teknologi. Nah, untuk peralatan itu sendiri kan seperti yang telah dijelaskan tadi, ada berbagai aspek yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ada aspek teknologi dan informasi, kemudian ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Untuk perkembangan teknologi itu sendiri yang signifikan itu ada dari peralatan yang mendukung terjadinya informasi seperti handphone, telepon, ataupun alat lainnya yang mempermudah kita dalam berkomunikasi. Selain itu, terbentuknya berbagai aplikasi juga menjadi salah satu contoh yang mengalami perkembangan teknologi. Misalnya saja kita sudah dihadapkan dengan aplikasi virtual yang memudahkan kita untuk berkomunikasi antara daerah satu dengan daerah lain tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu ada sarana transportasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Vero. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana dampak dari perkembangan iptek di era globalisasi. Untuk yang menjawabnya, Ibu mohon kepada Ria agar bisa memberi jawaban. Dampak dari adanya perkembangan iptek yaitu yang pertama memberikan berbagai kemudahan, yang kedua mempermudah meluasnya berbagai informasi, yang ketiga bertambahnya pengetahuan dan wawasan.
Sekian, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ria yang sudah menjawab pertanyaan Vero. Dampak perkembangan iptek itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Ria itu merupakan dampak positif dari perkembangan iptek. Sedangkan untuk dampak perkembangan iptek itu sendiri ada dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatif itu seperti yang kita lihat sekarang, perkembangan teknologi itu mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat kekerasan ataupun kejahatan dalam mencari informasi. Contohnya saja kita sudah mengenal adanya kejahatan plagiat yang mencuri hasil karya orang lain dengan menggunakan teknologi. Kemudian ada hilangnya budaya tradisional. Dengan berkembangnya teknologi tentu saja akhirnya akan mengurangi budaya tradisional yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada banyaknya kerusakan yang ada di bumi. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang terjadi secara besar-besaran, sehingga banyak hutan dan lahan yang masih asri yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk dijadikannya misalnya seperti mall atau bangunan-bangunan lainnya. Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua 3 pertanyaan. Selanjutnya Ibu minta kepada Ananda sekalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, jadi dari materi kita hari ini itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan sama sekali dari era globalisasi. Karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi yaitu adanya perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, perkembangan iptek itu juga dapat menyebabkan berbagai dampak, baik dampak yang bersifat positif ataupun dampak yang bersifat negatif, seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, untuk pembelajaran kita malam ini cukup sampai di sini karena Ibu rasa kalian juga sudah capek. Jadi kita akan absensi akhir. Jessica Menorong hadir, Bu. Nika Julianti hadir, Bu. Shizuka hadir, Bu. Muhammad Ikhwan hadir. Revika Trimelisa hadir, Bu. Gary Kurniawan hadir, Bu. Nurul Anisyadha hadir, Bu. Junita Sari hadir. Tampu Bolon hadir, Bu. Veronica. Mohon hadir. Baik, waktu untuk absensi sudah habis. Bagi yang tidak absen, akhir dianggap tidak hadir. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran kita malam hari ini. Maaf karena pembelajarannya Ibu alihkan pada malam hari karena siang hari jaringan di sini gangguan, jadi tidak bisa. Oke, untuk tugas minggu depan Ibu minta kalian untuk membuat 1 buah artikel mengenai perkembangan teknologi atau materi pembelajaran kita hari ini. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.